Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berat. Oh itu, aku tak biasa ceramah tegak-tegak lu buat. Pas nak sopan je dah suruh kan mawar dulu buat tegak itu. Lah. Iya. Yang mama kan dia lu buat. Asam urat. Betul. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat dan hidayah. Kemudian diberikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam rangkaian nikmat, sehingga pada malam ini kita dapat bersama-sama bersua bertatap muka di rumah Pak Ketua, yaitu Bapak Suryadi Kutub. Nah, kalau Abu Suryadi biasa saja. Kalau beliau Ketua Abu Suryadi, aduh iya Bu, aduh tasdik sedikit. Nah, kan itu. Pada malam hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan acara kita dirahmati dan berkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian acara PSKS tadi Persatuan Suku Boto Sayo. Mudah-mudahan acara kita pada malam ini hendaknya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat dan hidayah, sehingga sedikit banyaknya awak dapat menambah wawasan, ko awak nanti lupa bisa tainge, ko awak nanti kelo bisa telurikan, dan ko awak nanti lalai mudah-mudahan hendaknya bisa terjaga karenanya. Dan mudah-mudahan pada malam hari ini kita hendaknya acara kita ini hendaknya berjalan sampai kepada akhirnya nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian selawat beriringan salam senantiasa perlu kita sampaikan kepada arwah Nabi besar kita Nabi Muhammad baginda Rasulullah SAW. Dengan selalu kita bersalawat kepada beliau, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Mudah-mudahan hendaknya Bu, nanti awak nanti berada di yaumil mahsyar nanti, hendaknya mudah-mudahan Allah izinkan baginda Rasulullah SAW memberikan syafaat dan pertolongannya di yaumil mahsyar nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama hormati pada malam ini Bapak Ketua PSKS, kemudian Bapak Sekretaris, Bapak Bendahara, kemudian Nenek Mama, alim ulama, cerdik pandai pemuka masyarakat. Naketi tidak usah pun nama dengan perlu tak perlu berhimbaukan galau. Alhamdulillah, pada pertemuan kita beberapa minggu yang lalu Bu, Abu masih teringat suasana masih hujan rintik-rintik. Kemudian Pak Ketua tidak perlu tiba ketika itu pas acara di Jalan Saudara, masih hujan rintik-rintik. Saya masih teringat, saya dalam hujan rintik-rintik tersebut asyik mencari alamat. Alam peta-peta akhirnya nampak merek membawa payung sekete ada dapat itu foto. Aku ngobrol. Kalau nampak merek foto aku langsung mau bergelok, nampak orang ramai. Itu caranya kok. Pada malam gini Bu, alhamdulillah Pak Ketua kembali mengundang kita untuk bersama-sama dalam acara kita ini dalam memberikan sedikit banyaknya tausiah. Mudah-mudahan hendaknya apa yang bersampaikan sekiranya dapat awak ambil, awak bawa pulang nantinya. Kalau seandainya yang disampaikan tidak enak atau enggak bernilai baik, maka campakkan jauh-jauh. Akan tetapi kalau bernilai baik kiranya kita ambil, kita bawa pulang dan kita realisasikan kita dalam hidup dan kehidupan kita. Lalu suai, Bu. Kalau suai mulai deh. Tidak lepas mereka, kita mulai lagi tu. Ayo. Bapak, Ibu, saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang resep hidup bahagia, Pak.
Yang pertama kemarin kita bahas adalah ta'abbud ilallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak, bini, laki dalam sebuah keluarga itu harus beribadah, baru hidup kita menjadi akan tenang dalam kita berumah tangga. Kemudian dalam kita bermasyarakat, resep yang diberikan agama adalah Pak Bun, belapang-lapang dada, belapang-lapang hati, Pak. Kalau hati lapang, apa yang disampaikan orang, asalnya menghujat orang, menghujat awak, mencemahin awak, segala macam, terserah apa kata lu. Yang penting, apa yang saya kerjakan adalah bernilai baik, bernilai positif, dan akhirnya dapat membawa kita ke arah yang lebih baik. Makanya dalam hidup itu harus awak berlapang-lapang dada. Nah, kemudian yang terakhir kemarin, pada pertemuan yang lalu adalah dalam agar kita dapat bahagia hidup di dunia dan akhirat adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua ibu dan bapak kita. Ketika berbakti kita, santun kita kepada orang tua, maka rahmat dan hidayah Allah turun kepada kita. Usaha apapun yang kita kerjakan, maka akan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala haitsulayah tasib, dengan jalan yang tidak kita sangko-sangko dan kita duga-duga sebelumnya, Bu. Nah, itu adalah sedikit cuplikan pada pertemuan kita yang tempoh lalu, Bu ya. Sekarang kita mulai masuk lagi nih pertemuan kita pada pertemuan minggu ini. Pesan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW melalui hadis yang disampaikan oleh rawahul Muslim, bahwasanya baginda Rasulullah SAW bersabda. Apa kata beliau? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qulil muslimin ala muslimat qila ma kunna ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada hak-hak orang muslim satu itu dengan muslim yang lain itu ada 6 perkara, Pak. Ada 6 perkara, Bu. Lalu sahabat baginda Rasulullah bertanya kepada Rasul, apa saja 6 perkara itu ya Rasul? Sampai cece nak undang lo kami, kata para sahabat. Lah, kemudian disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, yang pertama hak kaum muslimin atau hak orang Islam satu dengan Islam lainnya itu adalah apabila mereka saling bertemu, bersua, berjumpa, maka mereka mengucapkan salam. Nah, kalau bersobo awak, Bu, di orang lain, enggak harus di sana awak, enggak harus tetangga kita, asal kita bersua, bertatap muka, berselisih dengan orang Islam, maka kita ucapkan salam. Assalamualaikum ya Jo. Lalu aja mengucapkan waalaikumsalam. Apa kabar gini Jo? Sehat-sehat je. Alhamdulillah, sehat-sehat saja. Kadang-kadang awak gini mohon maaf Pak. Kalau kita bersua, bertatap muka, jangankan kepada kaum muslimin yang lain. Usaha awak kadang-kadang langsung saja kalau tanya, Zanu. Apa? Di mana ni? Orang anak dalam nak suruh di mana kerja gini? Itu nih kebanyakan awak tanya ke kawan-kawan awak, ke sana awak dan kawan-kawan kita yang telah lama tidak bersua. Padahal ini adalah hak kita seorang muslim. Mestinya ketika kita bersua, berjumpa dengan teman-teman kita yang lama tidak bersua, lama tidak berjumpa, ucapkanlah salam kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan awak. Lalu kawan seharusnya mengucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan keberkahan selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada engkau. Kemudian kita jawab, dan juga semoga keberkahan dan keselamatan juga mestinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada engkau. Nah, itu ya Bu ya. Yang pertama, hak orang muslim satu dengan muslim lainnya adalah apabila kita bersua, berjumpa, maka kita mengucapkanlah salam di antara keduanya. Nah, itu yang pertama pesan disampaikan oleh baginda Rasul. Kemudian yang kedua, apabila seorang muslim mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Itu kadang-kadang banyak terjadi di antara awak, Pak. Banyak terjadi di antara kita. Diundang di sana awak, di kawan awak dalammu,
undangan sampai ke rumah. Antara kumasenu lah, tiba undangan kumasenu kok. Dicari undangan kau, kau nak siapa adik, kau iya kau nak siapa mah, si upaya Bandung kan. Kau lalik, ayo kau lalik ni, baca tu, sudah lah rutin ni, baca nak kapai kau. Itu iya selalu. Akhirnya ujung-ujungnya karena nggak ada kepeng, karena nggak ada duit, maka kita ada usaha apa ini? Akhirnya tidak pergi memenuhi undangan saudara yang mengundang kita. Maka ini adalah tidak dibenarkan dalam kita beragama Islam merupakan. Bahwasanya ado PT, kepeng ado atau tidak, maka ketika kita diundang oleh seseorang, tidak ada halangan awal yang begitu fatal, yang begitu mendadak. Awak sakit tidak? Ada acara lain tidak? Ada halangan lain tidak? Ada tapi halangannya cie saja. Apa itu? Tapi anu nemo lah. Itu dalam sedang sami nak ini. Apa? Anak sekolah sudah bayar sekolah baca orang udah macet malah pada pelajaran gini baca orang bayar. Itu alasan banyak saja sudah mulai. Tetapi itu kalau saudara kita itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika mengundang kita bukan mengharapkan sampel awak saja. Kadang-kadang awak seakan apa yang dapat amplop tidak ada. Sudah itu yang diharapkan oleh saudara kita itu adalah kedatangan kita memberikan doa restu atau doa selamat kepada kita. Dan kadang-kadang awak itu banyak terjadi di kampung Ambodo. Kalau di saya sekarang Togo Ambodo Raso, malah carajak Ambodo Raso di persatuan saya sekarang Togo, ketika diundang oleh Pak Ketua mirip Rumah Syanu, datang semuanya, walaupun kursinya belum kurang penuh ya. Mudah-mudahan ke depannya nanti kita sama-sama kompak. Jangan ada halangan-halangan awak ko alasan itu nak pinggang sakit, paru sakit, segala macam sakit. Akhirnya undang pakai tu ada Rumah Syanu. Besar ke tu? Nah, banyak sih alasan yang tipu. Banyak tu betul alasan nak menjadi pakai tua untuk nak pai PWD. Padahal acara kita ni alhamdulillah acara bersama-sama, tatap muka, silaturahmi, saling mengingat, saling menjenguk, bakabal, selamat kembali hari puna, siap-siap saya. Alhamdulillah bersua kita berjumpa di sini, bertukar cerita, bertukar pikiran. Itu merupakan rahmat akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang awak ada saja alasan, anak menangi lah, anak sakit lah segala macam, sampai bapak itu akhirnya, dan petang-petang saja dan nampak mukulnya. Tapi alhamdulillah, ibu-ibu pernah bilang gini, banyak orang malam petang, pernah hujan-hujan dulu, anggota ceramah, itu saudara. Ada bertujuan masalah ibu. Ibu nak mukul pun nak mukul waktu itu pulang. Ada bertujuan ibu nak payah waktu itu. Tapi alhamdulillah ini dia banyak lagi yang harus dilakukan. Alhamdulillah nanti kedepannya kita akan terus bersama-sama dalam acara kita ini. Lah, itu pesan disampaikan oleh baginda Rasulullah. Yang kedua, apabila Muslim mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Kemudian pesan yang ketiga disampaikan oleh baginda Rasul, apabila seorang Muslim membuat keburukan, maka nasihatilah saudara kita. Aku bapak-bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kita bermasyarakat, dalam kita berkeluarga, dalam kita berorganisasi, mungkin kepalunan sama hitam ya bu ya, kepalunan sama hitam pak. Ada satu pola pikir mungkin berbeda-beda. Ada mungkin pendapat awak yang kurang diterima oleh forum, oleh anggota. Maka jangan kita berkecil hati pula. Akan tetapi mari sama-sama kita jadikan iktibar. Mungkin pendapat yang oleh begitu cocok untuk dijalankan kemampuan. Atau ada tentang satu anggota tersalah kamu. Kok perbuatannya tidak elok, dia tinggal tegur selaku nenek mama yang berkedudukan muka tua dan selangkah. Kau kenakan atau naikkan nampak yang leko tidak elok dah lah. Soalan jadi jenis berbuat elok tak? Maka diberikan nasihat, tausiah yang baik agar sekiranya dapat kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang dituakan juga selangkah daripada organisasi awak atau di masyarakat kita. Jangan pula berbangga hati, berbesar jiwa. Sehingga aku belum si koma. Aku dah boleh sedikit. Apa yang sampaikan lewat dia pula merasa benar dan merasa pintar. Akan tetapi saling
wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling sehat menasihati dalam kebenaran, kemudian saling sehat menasihati dalam kesabaran. Inilah sebenarnya kunci orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu alam alah, tiga bau. Dia tiga. Yang pun nak ceramah nak panjang lebar soalnya panjang tapi isi. Itu dia. Jadi intinya yang disampaikan yang poin-poin perlu saja lah. Kemudian yang tiga disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Apabila bersin seseorang Muslim, maka ucapkanlah Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kita mendengarkan, maka kita ucapkan Ayarhamukallah. Kadang-kadang aku mohon maaf, ada kawan basin samping kue yang ngecek Alhamdulillahirabbil alamin. Dia wahang terjadi kaki basin samping itu ada. Kelanjut-kelanjut itu nama samping apa aja. Itu anjola beliau tas dulu baca Alhamdulillah, cium kok kuat. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku orang. Kali kanji nendang orang. Hendaknya ketika saudara kita bersin, ucapkan alhamdulillah dan kita mendengarkan maka kita mengucapkan yarhamukallah. Udah ucapnya yang jawab lagi gitu. Iya, jangan dulu mak. Kalau lemah kecil jangan kalau jawab. Biar ada jayan. Kecil jangan jawab nak ucap alhamdulillah gue. Itu. Nah. Kemudian yang keempat adalah apabila seorang muslim itu sakit, maka jaluannya ke rumah. Orang kadang awak ada dia berselisih ada anak awak bercakap dan ada tangguh. Yang perlu masih dulu dia sedang sakit ini tu anaknya ada lagi anaknya, habis anaknya cakap-cakap ada itu. Sebab tu dia kini sakit dia biarlah mati dia dan lain. Panjang yang jadi dia tu. Jangan dia itu lawak leh. Kalau awak ada tetangga awak yang sakit, jangan di rumah. Ada kecil kau boleh buat ada kau nya. Ya kalau kenapa itu? Kalau ada pisang muda rumah kau, sini pisang muda tu. Bawa maka tetangga kita itu yang sakit itu. Karena sebenarnya baginda Rasulullah SAW Bapak Ibu yang dirahmati Allah begitu mulia akhlaknya. Beliau ketika menyampaikan agama Islam di kota Mekah banyak berbagai macam cacian makian dilemparkan dengan kotoran manusia, dilempar dengan kotoran unta. Suatu saat orang yang melempar beliau dengan kotoran unta itu sakit Bapak Ibu. Sakitnya. Kemudian setelah sakit tahu oleh baginda Rasulullah berita beliau sakit. Beliau mengambil sebungkus kurma, kemudian beliau membawa ke rumah tersebut ke rumah orang yang melempar di kubur. Pak, anak kalau bawa aja mau dia itu boleh. Ada yang kena kurma yang kalau boleh. Dan hasil beritanya sakitnya melempar awak dan menciri untuk pasti orang dia mati sedang angkat tidak kuat dan ada ngomong-ngomong dan berpun. Akhirnya saya dan kemudian bangsa pasti itu yang kecewa. Tetapi bagi Rasulullah diberikan gambaran kepada kita begitu mulianya akhlak baginda Rasul sehingga walaupun diumbannya dilemparnya dengan cikar bola dan cinta. Beliau adalah orang yang pertama yang pergi ke rumah beliau itu yang sakit itu. Setelah beliau jenguk maka apa kata orang itu? Saya begitu mulianya agama Islam wahai Rasul. Hari ini juga detik ini juga saya langsung masuk kepada agama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu mulianya Bu. Jadi kalau ada nanti tetangga kita, kawan-kawan kita, walaupun banyak dosanya, salahnya, walaupun utangnya membayarnya kawak, payahnya minta utang kayaknya, biarlah. Itu urusannya dengan Allah SWT. Akan tapi hak mereka ketika mereka sakit dan hak kita kewajiban kita ketika kita sehat. Jamu saudara kita yang sakit itu. Buangkan permasalahan-masalahmu. Aduh utang segala macam campur mawinnya. Itu pikir belakang. Yang kini kita tunaikan hak dan kewajiban kita selaku kita orang muslim dan muslimat lainnya. Nah, alamu. Enggak itu namun sampai gini kok ada tuh lebih itu. Nanti cik lain. Nah. Ya, tadi dia mungkin sama itu. Lah.
ada jelek. Kemudian setelah sakit maka jenguk dia, dan kemudian yang keempat, yang kelima ya, ini banyaknya orang kaya. Yang kelima ya, apabila mereka, saudara mereka itu meninggal, seorang muslim, maka ikutilah jenazahnya sampai ke pemakamannya. Itulah tugas awak yang paling baik. Namun tugas fardu kifayah ini adalah ketika dilaksanakan oleh beberapa orang sekelompok, maka gugurlah dosa-dosa kita semuanya. Akan tetapi dalam suatu daerah, dalam suatu kampung, dalam suatu masyarakat, tidak ada yang berani menjalankan, mengapani, menguburkan, maka berdosa saudaranya. Jadi tugas kita yang terakhir adalah ketika ada saudara kita meninggal dunia, maka jenguk-jenguklah beliau. Makanya banyak ibu, bapak yang baik rumah nelayan itu mampu pentingan balik. Tujuannya apa kata baginda Rasulullah? Tujuannya adalah mudikul lambur itu. Mudikul lambur nanti ketika lambur akan meninggal dunia, pasti mudikul pulau dijenguk oleh orang. Kemudian setelah kita kafani, setelah kita sholatkan, dan kita dianjurkan untuk mengantarkan ke tempat peristirahat terakhir, yaitu kuburannya. Ada cali, ada singgah kuburan tua. Dalam-dalam di dalam nampaknya. Kuburan bersuara cara. Pewarisan mana lalu ada lagi yang dia kena anak itu. Kalau tengok kuburan kita itu, kuburan ke saudara kita itu, kita lihat, kita cermati. Enggak memang gaya-gaya atau pemakaman itu. Kadang-kadang mau di kampung Ambon banyak nih. Ibu-ibu, menengok kuburan, hanya pakainya seluruh perhiasan-perhiasannya. Ada betul kurang panjang, jalan-jalan ke bawah melihat. Kadang-kadang betul kiranya kurang ada pemakamannya, ya Allah, kok menengok orang meninggal, itu memang gaya gitu. Ada tapi yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah, ketika ada kita orang meninggal dunia, dianjurkan kita untuk melihatnya supaya apa? Supaya kita dapat ambil iktibar. Iktibarnya bagaimana? Alhamdulillah, bersyukur. Ya Allah, aku apa ibu tak jauh daripada baginda Rasul. Baginda Rasulullah meninggal pada usia 63 tahun, Pak, Bu. 63 tahun baginda Rasul meninggal. Nah, umur umatku itu tidak jauh-jauh dariku. Kalau dia lebih seketek, kok kurang sakit. Pada rumah kini ko 62 tahun, 9 bulan, 5 hari. Itu kalau ikut baginda Rasulullah, Pak, tinggal 5 hari. Kalau itu Pak terjadi, jangan pendapat tangannya, setelah pun aku makan, saya murah atau dulu sekolah untuk kolesterol, gula darah segala macam, jangan pikir lain, gua kasar setelah pun makanan tekanan, jangan tahan untuk pengawalnya gitu. Awak pun saja lah. Tapi inilah sebenarnya yang disampaikan baginda Rasulullah. Lihatlah ketika orang sakit meninggal dunia sampai ke pemakaman, sekiranya dapat menjadi tibar pemicu dalam diri kita sendiri bahwasanya kita hidup di dunia ini tidak akan kekal abadi, Pak. Tidak akan kekal abadi, Pak. Semua yang kita miliki ini, Ami, Haroto, Oto, Honda, kabel sawit, tinggi. Dulu di bawah sialan itu. Kau ada ruko, kau 4 tingkat, rumah peta, kau nggak boleh peta. Kan tinggal. Kenko, karena kan ini yang mengawasi kita dan amalan soleh. Awak-awak kau satu kan matinya, Pak. Tuh. Aduh, nggak mati. Kalau ada nak orang mati, mau daftar lucu ya. Tapi yang foto kok cara-cara contohnya. Oh iya, aku yakin percaya apa ibu harapan. Ada yang muda lagi. Aku nanti wajah-wajah memang iya tuh. Mulai terus sudah namun semangat begitu. Jos begitu jiwa. Mudah-mudahan nanti acara kita ini selalu diberikan oleh Allah Subhanahu keselamatan sehingga kita dapat menjadi ukhuwah Islamiyah, menghubungkan ukhuwah Islamiyah di antara kita sehingga kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman dan bertakwa dan beramal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Tidak banyak-banyak dan tidak panjang-panjang ceramah kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan itu elok enak sekiranya dapat kita ambil dan kita bawa pulang. Kalau sekiranya tidak elok, tersinggung ada perasaan bapak-bapak ibu sekalian yang tersinggung dan ucapan perkataan ambo, ambo sekiranya mohon dimaafkan dengan yang sebesar-besarnya. Ya, terima kasih ibu. Kalau alhamdulillah, demikianlah saya pernah sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.